Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Agnes Intan Noventia, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Pasca Sarjana Pendidikan Dasar. Kali ini saya akan mengupas tentang rendahnya motivasi belajar siswa akibat perceraian orang tua. Selamat menyaksikan. Apa itu motivasi belajar? Motivasi berasal dari bahasa Latin movere, artinya bergerak atau dorongan untuk bergerak. Sedangkan motivasi belajar menurut Afifuddin tahun 2008 merupakan keseluruhan daya penggerak di dalam diri anak yang mampu menimbulkan kesemangatan atau kegairahan belajar. Dewasa ini dampak modernisasi, industrialisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kondisi sosial kemasyarakatan yang terjadi di berbagai belahan dunia, baik negara maju dan negara berkembang, sangat memprihatinkan. Salah satu dampak modernisasi yang sangat relevan dengan motivasi belajar peserta didik, yaitu problematika rumah tangga seperti perceraian. Data perceraian yang diambil dari website Pengadilan Agama selama tahun 2021 mencapai 243.290 kasus yang sudah terregistrasi. Dari data tersebut, kita tahu bahwa memang dalam menciptakan keluarga yang harmonis tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak sekali faktor yang melatar belakangi ketidakharmonisan sebuah keluarga. Perceraian dianggap sebagai jalan keluar terbaik bagi para pasangan. Dalam konteks ini, orang tua siswa. Namun, apapun alasannya, perceraian akan tetap berdampak buruk bagi kehidupan anak, dalam hal ini motivasi belajar siswa. Problematika orang tua yang sering terjadi di sekolah yang mengakibatkan siswa kurang motivasi belajar adalah masalah perceraian. Mengapa? Karena perceraian mengakibatkan guncangan psikologi anak. Anak yang terbiasa hidup bersama di lingkungan keluarga yang lengkap, ada bapak, ada ibu, kemudian orang tuanya berpisah, anak akan mengalami perasaan yang sedih, kecewa, takut. Nah, ini akan membuat motivasi belajar anak rendah, bahkan menghilang, sehingga prestasi akademiknya juga menurun. Banyak problematika yang terjadi di sekolah saya. Salah satunya adalah perceraian orang tua. Ternyata berpisahnya orang tua itu berdampak kurang baik dan bahkan sangat tidak baik terhadap peserta didik. Saya pernah mempunyai peserta didik akibat orang tuanya yang berpisah. Dari awalnya yang ceria, kemudian ikut neneknya, ikut kakeknya, sehingga dia suka melamun di kelas dan suaranya pun mulai meredup, mengecil. Itu hanya salah satu dampak akibat perceraian orang tua. Untuk itu perlu orang tua mengetahui dan memahami apakah dampak yang mereka lakukan itu positif atau negatif. Salam keluarga bahagia. Masa yang cukup pelik yaitu perpisahan kedua orang tua. Perpisahan kedua orang tua ini sangat berdampak terhadap psikologis anak, yang tentu saja berdampak pula pada menurunnya motivasi belajar anak tersebut secara keseluruhan. Memang di sini kalau untuk pendidikan memang minimal kebanyakan SD sudah selesai gitu. Jadi terutama untuk wanita atau perempuan di sini kalau sudah SD beberapa tahun lagi pasti menikah. Nah, akibatnya nanti di beberapa tahun kemudian akan biasanya banyak terjadi kasus perceraian. Nah, ini sangat berakibat buruk pada perkembangan anak. Karena memang anak-anak jadi kurang perhatian sekali, terutama banyak kasus yang di sini anak-anak menjadi kurang ketika di kelas memang sibuk dengan dunianya, akan sibuk mengganggu teman-temannya, mungkin karena memang
kurang mendapat perhatian dari bapak ibunya di rumah, karena memang kalau di rumah sudah ada broken home seperti itu, kebanyakan anak yang jadi korban. Dari pengalaman beberapa peserta didik saya sendiri, ada beberapa anak yang pernah mengalami dan ada juga yang sedang mengalami penurunan motivasi belajar. Beberapa dari mereka, bahkan bisa dibilang sebagian besar, lebih dari 50% dari mereka, ketika saya ajak berbicara, mereka mengaku bahwa mereka merasa kurangnya perhatian dari rumah, terutama dari orang tua. Mereka merasa bahwa orang tua mereka kurang bisa bekerja sama dengan baik untuk memberikan perhatian kepada mereka, memberikan pengawasan, memberikan pembimbingan, pendampingan, kasih sayang, kurang lebih seperti itu. Dan ketika saya tanya lebih lanjut, mereka kemudian mengaku bahwa orang tua mereka ada yang sudah berpisah sejak lama, ada juga yang sedang dalam kondisi, mohon maaf, tidak harmonis seperti itu. Dan mungkin tanpa disadari oleh para orang tua, itu berimbas kepada anak-anaknya, khususnya terhadap motivasi belajar anak-anaknya. Perilaku yang ditunjukkan siswa karena dampak perceraian tersebut di sekolah adalah yang pertama, siswa ini malas datang ke sekolah. Jadi absennya itu banyak sekali yang alfa. Nah, yang kedua, anak ini mengalami keterlambatan dalam proses pembelajaran karena banyak sekali materi yang dia tinggalkan. Dan yang ketiga juga, kalau dilihat anak ini memang cenderung pendiam di kelas. Memang ada, terutama adalah ketika di rumah itu ada perselisihan dari orang tua, sehingga menyebabkan motivasi anak itu dapat terpecah. Biasanya yang paling fatal itu adalah pada perceraian. Anak cenderung menunjukkan perilaku yang negatif, seperti tidak memiliki semangat dalam belajar, kurang memiliki kepekaan terhadap apa yang dirasakan orang lain, seolah-olah dia tidak peduli dan juga rentan untuk menjadi rendah diri dengan keadaan dan juga lingkungan di sekitarnya. Terutama pada mereka yang mengalami akibat broken home yang mereka alami terutama ketika di kelas, yaitu kesulitan dalam berkonsentrasi. Faktor perceraian mengakibatkan emosional dari siswa tersebut merasa terguncang dikarenakan terbaginya perasaan antara orang tua siswa dengan siswa yang menjadi berbeda akibat perceraian. Banyak sekali faktor yang mengakibatkan perceraian pada orang tua siswa. Di antaranya, yang pertama, faktor ekonomi, yang kedua, rendahnya sumber daya manusia, dan yang ketiga yaitu kurangnya kematangan emosional pada orang tua siswa. Pernikahan dini yang terjadi pada orang tua siswa di sekitar sekolah saya mengakibatkan banyak sekali kasus perceraian karena kurangnya kesiapan mental dari orang tua siswa dalam membina rumah tangga mengakibatkan perceraian tersebut terjadi. Dapat ditarik kesimpulan dari berbagai pendapat para pendidik di berbagai daerah di Indonesia, termasuk yang terjadi di kelas saya, bahwa rendahnya motivasi belajar siswa salah satunya adalah karena adanya faktor problematika perceraian orang tua yang diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti pernikahan dini, krisis ekonomi, perselingkuhan, terlibat perjudian, pertengkaran yang tidak kunjung reda, dan sebagainya. Atas kejadian tersebut, banyak sekali masalah yang dialami oleh siswa, seperti gangguan psikis yaitu stres, kecemasan, kesedihan yang mendalam, anak menjadi pendiam dan tidak percaya diri, kurang dapat bersosialisasi, dan masalah akademik seperti pasif di kelas, malas belajar, membolos, melanggar peraturan sekolah, dan yang berakibat pada menurunnya prestasi di sekolah. Karena sejatinya, keluarga merupakan tempat pendidikan yang pertama dan utama bagi siswa. Karena dalam keluargalah anak mulai mengenal segala sesuatu. Keluarga berperan penting dalam tumbuh kembang seorang anak, baik dalam segi fisik maupun psikis, dan tidak terlepas pula dalam segi pendidikan. Dalam lingkungan keluarga,
Diharapkan anak selalu mendapatkan arahan, bimbingan, kasih sayang, serta pengawasan dari orang tuanya maupun dari keluarga lain. Oleh karena itu, antar anggota keluarga sangat diperlukan kerjasama dalam tumbuh kembang seorang anak. Untuk itu, segala sesuatu yang timbul yang diakibatkan oleh perceraian orang tua dikembalikan lagi bagaimana orang tua menyikapinya. Seorang anak akan terdorong untuk positif jika orang tua mengarahkan dan menanamkan nilai-nilai kepada anak, baik dalam pendidikan maupun dalam kehidupan sosial. Dampak perceraian orang tua antara satu siswa dan siswa lain jelas berbeda. Setiap anak memiliki motivasi belajar yang berbeda-beda. Baginya, ada yang bermotivasi tinggi menganggap bahwa perceraian orang tua bukanlah hal yang dapat mempengaruhi prestasi belajar mereka. Tetapi bukan berarti mereka tidak terpukul dengan kejadian tersebut. Mereka bisa mengambil pelajaran berharga dan tidak ingin mengalami hal serupa di masa depan. Bagi siswa yang motivasi belajarnya rendah pasca perceraian orang tua, mereka belum bisa mengendalikan emosi dengan baik dan akhirnya mempengaruhi kondisi belajarnya. Untuk meminimalkan keadaan tersebut, dalam mengatasi problematika perceraian, diharapkan siswa memiliki motivasi intrinsik dalam diri mereka untuk terus mengembangkan bakat dan pengetahuannya. Tak lupa juga dukungan kedua orang tua, meskipun mereka sekarang sudah tidak lagi terikat oleh perkawinan, hendaknya mereka dalam pengasuhan anak dapat bekerja sama dengan baik sampai anak tersebut dapat mandiri. Kemudian tak lupa juga kerjasama antara guru dan sekolah dalam hal ini dalam memberikan motivasi kepada siswa. Pemberian motivasi itu dapat berupa bimbingan, pujian, penghargaan, arahan, sehingga siswa tersebut dapat selalu termotivasi untuk tumbuh, belajar, dan mandiri. Demikianlah pembahasan tentang rendahnya motivasi belajar siswa akibat perceraian orang tua. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.